Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hobi Tani 14. Hari ini kita kembali mereview tentang pertumbuhan tanaman alpukat kita yang saat ini sudah berumur 2,5 tahun. Ini kondisinya ya, sahabat Hobi Tani 14. Mudah-mudahan pada tahun ini sudah siap untuk dibuahkan, karena mengingat pohonnya juga sudah lumayan besar. Mudah-mudahan dahan dan rantingnya yang di atas itu sudah mulai tua dan bisa mulai berproduksi. Ini adalah contoh tanaman alpukat yang saya pruning, saya bentuk rantingnya atau dahannya dengan posisi agak tinggi seperti ini posisinya. Jadi cabang utama yang kita pelihara ini adalah cabang utama yang posisinya kira-kira ini sekitar 1,5 meter. Jadi pada ketinggian 1,5 meter baru kita bentuk cabang percabangan utama yang nantinya ini akan menjadi cabang pokok yang menopang ranting atau dahan yang produksi. Adapun ini yang ranting-ranting di bawah ini nanti kita lihat kondisinya. Kalau memang yang di atas ini sudah kuat, kokoh dan banyak rantingnya, ini akan perlahan-lahan kita kurang yang di bawah. Karena kita kemarin kenapa membentuk percabangan model tinggi seperti ini, karena kita di sini tumpang sari dengan tanaman vanili. Jadi supaya di bawah pohon alpukat ini tetap ada tanaman vanili dan alpukat ini sebagai naungannya. Ini adalah kondisi tanaman kami ya, sahabat Hobi Tani 14. Ini vanilinya. Ini umurnya sekitar 2,5 tahun. Mudah-mudahan ini bisa kita treatment untuk pembuahan. Adapun yang pohon yang lainnya ini ya, sahabat Hobi Tani. Ini kemarin juga sama posisinya, masih kita lakukan pembentukan cabang di antara 1,5 meter dengan harapan nanti cabang di atas ini yang menjadi cabang produksi. Cabang yang di bawah ini nanti akan perlahan-lahan kita kurangi. Ini ya, sahabat Hobi Tani 14, ini kemarin adalah pemruningan kedua, pembentukan cabang. Ini kita bentuk sedemikian rupa, kita pangkas di atasnya supaya cabangnya agak rimbun dan berkembang, sehingga pohonnya juga bisa kokoh. Ini model yang pertama. Model yang kedua, untuk pengaturan percabangannya bisa kita lihatkan. Oh, ini. Ini adalah model yang kedua ya, sahabat Hobi Tani 14. Cabangnya kita pelihara bagian bawah juga dengan tujuan supaya agak rimbun dan nantinya tetap bisa menjadi naungan pohon vanili yang ada di bawahnya. Kemudian saya tunjukkan lagi. Ini adalah model percabangan yang tinggi juga. Jadi di ketinggian 1,5 meter baru kita buat cabang utama. Kemudian ini contoh yang tanaman tahap kedua. Ini contoh yang
yang tanaman yang cabangnya dari bawah kita pelihara dengan harapan nanti ini bisa rimbun. Tetapi untuk naungan vanili kita masih evaluasi apakah ini bisa menjadi naungan vanili yang model seperti ini. Tapi saya rasa kalau cabang yang di bawah ini pun nanti ketika dia meninggi dan bercabang, dia akan posisinya bisa juga menjadi naungan ketika pohon sudah besar. Ini juga kita perlihatkan kondisi kebun masih semak ya, sahabat hobi tani, belum sempat untuk membersihkan. Ini adalah tanaman kedua kami yang batangnya kami bentuk rimbun dengan tujuan supaya dahannya nanti banyak. Kalau dahan dan ranting banyak, dengan harapan mudah-mudahan produksinya pun bisa lebih banyak. Tapi nanti kita lihat, karena saya melihat cabang yang seperti ini pun bisa akan kita model menjadi percabangan yang tinggi ketika besar nanti. Seiring berjalannya waktu ranting dan dahan ini kita seleksi mana yang bagus, mana yang kokoh, itu yang kita pertahankan. Ini jenis Miki ya, sahabat hobi tani 14. Kalau ini baru umur 1,5 tahun, jadi beda 1 tahun dengan yang tadi. Kemudian ini hasilnya yang percabangan yang tinggi. Ini mudah-mudahan ini bisa kita jadikan contoh atau kita jadikan pelajaran apakah model percabangan seperti ini efektif atau tidak. Ini ya, dari jauh kita perlihatkan. Yang di atas itu sengaja saya pangkas supaya percabangannya menjadi rimbun dan tidak meninggi. Dalam artian ketika dia tinggi pun nanti dia akan tetap rimbun. Sama, ini ketinggian 1,5 meter dari bawah. Baru kita bentuk cabang. Kemudian ini lagi. Nah, ini adalah contoh cabang yang kita bentuk tinggi. Kalau saya lihat, saya evaluasi percabangan yang model tinggi seperti ini, batang utamanya itu dia bisa kokoh karena dia pertumbuhannya terfokus pada batang utama ini ya. Cuman memang pada awalnya batang utama ini harus kita topang karena pada awalnya ini adalah kondisi yang model tinggi ini adalah berat di atas. Nah, sementara ketika batang bawah ini belum siap menampung beban, menerima beban yang di atas ini yang rimbun, dia akan cenderung doyong. Jadi kita bantu dengan kayu pada awalnya. Tapi ketika dia sudah besar, sudah kokoh, dia sudah bisa kita lepas ya. Kita bentuk seperti ini. Kemudian kalau ini ya, sahabat hobi tani, ini model yang pendek ini, percabangan yang rimbun. Jadi saya tidak bentuk seperti yang tadi, yang pertama yang tinggi, tapi ini model yang rimbun. Ini jenis peluang. Kemudian ini juga percabangan yang tinggi. Kita evaluasi nanti mana yang lebih bagus dan mana yang lebih maksimal. Bertani itu memang seru ya, sahabat hobi tani, karena kita bisa melakukan eksperimen, dan memang kita harus bersabar karena eksperimen yang kita lakukan itu tidak dalam waktu dekat bisa kita amati keberhasilannya. Dia memerlukan waktu yang bertahun-tahun
sehingga kita bisa menyimpulkan yang ini yang bagus atau yang ini yang kurang bagus. Kemudian kita lihat ini adalah tanaman vanili kami yang kami tumpang sarikan dengan alpukat. Kemudian sama, ini percabangan yang tinggi. Kemudian ini vanilinya. Dan ini pun demikian. Bahkan ini agak lebih tinggi kayaknya ya, sahabat hobi tani. Ini pada posisi hampir 2 meter baru kita lakukan pembentukan cabang utama. Posisi batangnya seperti ini masih kita topang dulu sementara karena masih pohon utamanya masih belum kuat untuk menampung beban yang di atas yang rimbun. Modelnya seperti ini ya, sahabat hobi tani. Ini kita biarkan nanti. Kita memang belum sengaja treatment membuahkan ini pohon ini karena harapan kita pohonnya bisa besar dulu, bisa rimbun dulu. Kemudian setelah itu kita buahkan. Dan kalaupun pada akhirnya toh ini berbuah secara alamiah, kita syukuri dan kita biarkan saja. Seperti ini kondisinya. Oke, sahabat hobi tani 14, demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar menimba ilmu di lapangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hobi tani 14.